Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy, dan kali ini adalah audiobook episode ke-12 untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer karya Jujun S. Surya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution. Buat kalian yang belum subscribe, aku saranin buat subscribe, share, like, dan komen untuk membantu aku membangun channel YouTube ini agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk langsung ke bukunya. Karakteristik berpikir induktif. Kesimpulan yang didapat dalam berpikir deduktif merupakan suatu hal yang pasti, di mana jika kita mempercayai premis-premis yang dipakai sebagai landasan penalarannya, maka kesimpulan penalaran tersebut juga dapat kita percayai kebenarannya sebagaimana kita mempercayai premis-premis terdahulu. Hal ini tidak berlaku dalam kesimpulan yang ditarik secara induktif, meskipun premis yang dipakainya adalah benar dan penalaran induktifnya adalah sah. Namun, kesimpulannya mungkin saja salah. Logika induktif tidak memberikan kepastian, namun sekadar tingkat peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik. Jika selama bulan Oktober dalam beberapa tahun yang lalu hujan selalu turun, maka kita tidak bisa memastikan bahwa selama bulan Oktober tahun ini juga akan turun hujan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dalam hal ini hanyalah pengetahuan mengenai tingkat peluang untuk hujan dalam tahun ini juga akan turun. Statistika merupakan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan peluang tersebut. Dasar dari teori statistika adalah teori peluang. Teori peluang merupakan cabang dari matematika, sedangkan statistika sendiri merupakan disiplin tersendiri. Menurut bidang pengkajiannya, statistika dapat kita bedakan sebagai statistika teoretis dan statistika terapan. Statistika teoretis merupakan pengetahuan yang mengkaji dasar-dasar teori statistika, dimulai dari teori penarikan contoh, distribusi, penafsiran, dan peluang. Statistika terapan merupakan penggunaan statistika teoretis yang disesuaikan dengan bidang tempat penerapannya. Di sini diterapkan atau dipraktekkan di teknik-teknik penarikan kesimpulan seperti bagaimana cara mengambil sebagian populasi sebagai contoh, sebagaimana cara menghitung rentangan kekeliruan dan tingkat peluang, bagaimana menghitung harga rata-rata, dan sebagainya. Kegiatan ilmiah memerlukan penelitian untuk menguji hipotesis yang diajukan. Penelitian pada dasarnya merupakan pengamatan dalam alam empiris apakah hipotesis tersebut memang didukung oleh fakta-fakta. Jika umpamanya kita mempunyai hipotesis bahwa orang muda suka musik pop namun tidak musik keroncong, maka kita harus melakukan pengujian untuk memperlihatkan bahwa hipotesis tersebut benar dengan jalan mengumpulkan fakta mengenai kesukaan musik orang-orang muda. Tentu saja kita tidak bisa mengadakan wawancara dengan seluruh orang muda, dan untuk itu statistika terapan memberikan jalan bagaimana memilih sebagian dari orang muda tersebut sebagai contoh yang representatif dan objektif dari keseluruhan populasi orang muda tersebut. Demikian juga statistika memberikan jalan bagaimana kita menarik kesimpulan yang bersifat umum dari contoh tersebut dengan tingkat peluang dan kekeliruannya. Jelaslah kiranya bahwa tanpa menguasai statistika adalah tak mungkin untuk dapat menarik kesimpulan induktif dengan sah. Bahwa penguasaan statistika mutlak diperlukan untuk dapat berpikir ilmiah dengan sah sering sekali dilupakan orang. Berpikir logis secara deduktif sering sekali dikacaukan dengan berpikir logis secara induktif. Kekacauan logika inilah yang menyebabkan kurang berkembangnya ilmu di negara kita. Kita cenderung untuk berpikir logis secara deduktif dan menerapkan prosedur yang sama untuk kesimpulan induktif. Dalam hipotesis terdahulu mengenai kesukaan musik orang muda, tidak jarang kita langsung menarik kesimpulan berdasarkan wawancara kita dengan beberapa orang muda yang kebetulan kita kenal. Prosedur penarikan kesimpulan yang subjektif ini yang bersumber pada kekacauan penggunaan kesimpulan yang subjektif ini yang bersumber pada kekacauan penggunaan logika induktif dan deduktif merupakan salah satu penghalang kemajuan ilmu, sebab kesimpulan yang ditarik adalah tidak sah. Kesimpulan seperti ini sukar untuk diterima sebagai premis untuk berpikir selanjutnya.
Untuk mempercepat perkembangan kegiatan keilmuan di negara kita, maka penguasaan berpikir induktif dengan statistika sebagai alat berpikirnya harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam perjalanan sejarah statistika memang sering mendapat tempat yang kurang layak. Statistika sebagai suatu disiplin keilmuan sering dikacaukan dengan statistika yang berupa data yang dikumpulkan. Sebab data yang dapat disulap atau kurang dapat dipercaya, maka tumbuhlah secara sosiologis kata-kata bersayap seperti yang diucapkan Disraeli yang mengatakan bahwa terdapat 3 jenis kedustaan, yakni dusta besar dan statistik. Salah paham ini supaya bukan sekedar milik ahli politik, bahkan penyair W.H. Auden pun ikut bersajak. Jangan duduk dengan seorang ahli statistika atau mempercayai ilmu sosial. Dalam masyarakat kita sendiri, kesalahpahaman ini kelihatannya masih terdapat. Salah paham ini harus segera dihilangkan agar siklus berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan lengkap. Mereka yang berkecimpung dalam kegiatan ilmiah harus dibekali dengan penguasaan statistika yang cukup agar kesimpulan yang ditariknya merupakan kesimpulan ilmiah yang sah. Statistika harus mendapat tempat yang sejajar dengan matematika agar keseimbangan berpikir deduktif dan induktif yang merupakan ciri dari berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan baik. Ahli statistika tak usah berkecil hati dengan pandangan yang negatif terhadap statistika ini, sebab hal yang serupa pernah berlaku juga untuk matematika. Tak kurang dari filsuf Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860 yang menganggap bahwa berhitung merupakan aktivitas mental yang paling rendah, sebab hal ini dapat dilakukan dengan mesin. Demikian juga St. Agustinus pernah berkata, hati-hati terhadap ahli matematika dan mereka yang membuat ramalan-ramalan dusta. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, maka statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Sekiranya terdapat seorang gila dalam 10 orang yang kebetulan berkumpul bersama-sama, maka berdasarkan akal sehat kemungkinan besar yang seorang itu akan disebut orang gila. Meskipun tentu saja penilaian orang tidak selalu sama seperti seorang mahasiswa yang mempunyai teori signifikasi tersendiri dalam bercinta. Minta cium kepada 10 gadis yang kau jumpai di jalan, meski kau ditampar 9, bukankah ke-10 yang menentukan? Dia menuliskan teori ini sewaktu profesor matematika membicarakan geometri non-Euklidian. 6. Aksiologi nilai kegunaan ilmu. Mengalami zaman edan, kita sudah menentukan sikap, turut edan tidak tahan. Kalau tidak turut edan, kita tidak kebagian. Menderita kelaparan, tapi dengan bimbingan Tuhan, betapa bahagia pun mereka yang lupa, lebih bahagia yang ingat serta waspada. Amenangi jaman edan, ewuh oyo ing pambudi, melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni, boya keduman melik kaliren, wekasanipun dilalah kersa Allah, begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lan waspada. Ranggawarsita pada tahun 1802 sampai 1873. 19. Ilmu dan moral. Penalaran otak orang itu luar biasa. Demikian kesimpulan ilmuwan Kerbau dalam makalahnya. Namun mereka itu curang dan serakah. Sedangkan sebodoh-bodoh umat kerbau kita tidak curang dan serakah. Pernyataan yang lugu ini namun benar dan kena sungguh menggelitik nurani kita. Benarkah bahwa makin cerdas maka makin pandai kita menemukan kebenaran? Makin benar maka makin baik pula perbuatan kita. Apakah manusia mempunyai penalaran tinggi, lalu makin berbudi sebab moral mereka dilandasi analisis yang hakiki, ataukah malah sebaliknya, makin cerdas maka makin pandai pula kita berdusta? Menyimak masalah ini, ada baiknya kita memperhatikan imbauan Profesor A.C. Partadireja dalam pidato mengukuhannya selaku guru besar ilmu ekonomi di UGM yang mengharapkan munculnya ilmu ekonomi yang tidak mengajarkan keserakahan.
Merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu dan teknologi. Berkat kemajuan dalam bidang ini, maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pengangkutan, pemukiman, pendidikan, dan komunikasi. Namun dalam kenyataannya, apakah ilmu selalu merupakan berkah, terbebas dari kutuk yang membawa malapetaka dan kesengsaraan? Sejak dalam tahap-tahap pertama pertumbuhannya, ilmu sudah dikait-kaitkan dengan tujuan perang. Ilmu bukan saja digunakan untuk menguasai alam, melainkan juga untuk memerangi sesama manusia dan menguasai mereka. Bukan saja bermacam-macam senjata pembunuh berhasil dikembangkan, namun juga berbagai teknik penyiksaan dan cara memperbudak massa. Di pihak lain, perkembangan ilmu sering melupakan faktor manusia, di mana bukan lagi teknologi yang berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan manusia, namun justru sebaliknya manusialah akhirnya yang harus menguasai diri dengan teknologi. Teknologi tidak lagi berfungsi sebagai sarana yang memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, melainkan dia berada untuk tujuan eksistensinya sendiri. Sesuatu yang kadang-kadang harus dibayar mahal oleh manusia, yang kehilangan sebagian arti dari kemanusiaannya. Manusia sering dihadapkan dengan situasi yang tidak bersifat manusiawi, terpenjara dalam kisi-kisi teknologi yang merampas kemanusiaan dan kebahagiaan. Di orgel Torricelli kita nyanyikan Toselli, tidak lagi serenata, sekadar bunyi dan kata-kata. Dewasa ini, ilmu bahkan sudah berada di ambang kemajuan yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Jadi ilmu bukan saja menimbulkan gejala dehumanisasi, namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat manusia itu sendiri. Atau dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Atau dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun juga menciptakan tujuan hidup itu sendiri. Bukan lagi Goethe yang menciptakan Faust, meminjamkan perkataan ahli ilmu jiwa terkenal Carl Gustav Jung, melainkan Faust yang menciptakan Goethe. Menghadapi kenyataan seperti ini, ilmu pada hakikatnya mempelajari alam sebagaimana adanya, mulai mempertanyakan hal-hal yang bersifat seharusnya. Untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan? Di mana batas kewenangan penjelajahan keilmuan? Ke arah mana perkembangan keilmuan harus diarahkan? Pertanyaan semacam ini jelas tidak merupakan urgensi bagi ilmuwan seperti Kopernikus, Galileo, dan ilmuwan seangkatannya. Namun bagi ilmuwan yang hidup dalam abad ke-20 yang telah mengalami 2 kali perang di dunia dan hidup dalam bayangan kekhawatiran perang dunia ketiga, pertanyaan-pertanyaan ini tak lagi dapat dielakkan. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, maka ilmuwan berpaling pada hakikat moral. Sebenarnya sejak saat pertumbuhannya, ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif yang berbeda. Ketika Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543 mengajukan teorinya tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa bumi yang berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya seperti apa yang dinyatakan oleh ajaran agama, maka timbullah interaksi antara ilmu dan moral yang bersumber pada ajaran agama yang berkonotasi metafisik. Secara metafisik, ilmu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya, sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan atau nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan, di antaranya agama. Timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik ini yang terakumulasi pada pengadilan Inkuisisi Galileo pada tahun 1633. Galileo pada tahun 1564 sampai 1642 oleh pengadilan agama tersebut dipaksa untuk mencabut pernyataannya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Pengadilan Inkuisisi Galileo ini selama kurang lebih 2,5 abad mempengaruhi proses perkembangan berpikir di Eropa yang pada dasarnya mencerminkan pertarungan antara ilmu yang ingin terbebas dari nilai-nilai di luar bidang keilmuan dan ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan yang ingin menjadikan nilai-nilai sebagai penafsiran metafisik keilmuan.
Dalam kurun ini, para ilmuwan berjuang untuk menegakkan ilmu yang berdasarkan penafsiran alam sebagaimana adanya dengan semboyan ilmu yang bebas nilai. Setelah bertarung kurang lebih 250 tahun, maka para ilmuwan mendapatkan kemenangan. Setelah saat itu, ilmu memperoleh otonomi dengan melakukan penelitiannya dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya. Konflik ini bukan saja terjadi dalam ilmu-ilmu alam, namun juga dalam ilmu-ilmu sosial di mana berbagai ideologi mencoba mempengaruhi metafisik keilmuan. Kejadian ini sering terulang kembali di mana sebagian metafisik keilmuan dipergunakan dasolen dari ajaran moral yang terkandung dalam ideologi tertentu dan bukan dasein sebagaimana dituntut oleh hakikat keilmuan. Mendapatkan otonomi yang terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik ini, maka dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. Pengembangan konsepsional yang bersifat kontemplatif kemudian disusul dengan penerapan konsep-konsep ilmiah kepada masalah yang praktis. Konsep ilmiah yang bersifat abstrak menjelma dalam bentuk penerapan konsep ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah praktis yang berupa perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Dalam tahap ini, ilmu tidak saja bertujuan menjelaskan gejala-gejala alam untuk tujuan pengertian dan pemahaman, namun lebih jauh lagi bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Berbekal konsep mengenai kaitan antara hutan gundul dan banjir, umpamanya, ilmu mengembangkan teknologi untuk mencegah banjir. Bertrand Russell menyebut perkembangan ini sebagai peralihan ilmu dari tahap kontemplasi ke manipulasi. Dalam tahap manipulasi inilah maka masalah moral muncul kembali namun dalam kaitan dengan faktor lain. Kalau dalam tahap kontemplasi masalah moral berkaitan dengan metafisika keilmuan, maka dalam tahap manipulasi ini masalah moral berkaitan dengan cara penggunaan pengetahuan ilmiah. Atau secara filsafati dapat dikatakan dalam tahap pengembangan konsep terdapat masalah moral yang ditinjau dari segi ontologi keilmuan, sedangkan dalam tahap penerapan konsep terdapat masalah moral ditinjau dari segi aksiologi keilmuan. Ontologi diartikan sebagai pengkajian mengenai hakikat realitas dari objek yang ditelaah dalam membuahkan pengetahuan. Aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Seperti diketahui, setiap pengetahuan termasuk pengetahuan ilmiah mempunyai 3 dasar, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi membahas cara untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam kegiatan keilmuan disebut metode ilmiah. Masalah teknologi yang mengakibatkan proses dehumanisasi sebenarnya lebih merupakan masalah kebudayaan daripada masalah moral. Artinya, di hadapan dengan akses teknologi yang bersifat negatif ini, maka masyarakat harus menentukan teknologi mana saja yang akan dipergunakan dan teknologi mana yang tidak. Secara konseptual, maka hal ini berarti bahwa suatu masyarakat harus menetapkan strategi pengembangan teknologinya agar sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dijunjungnya. Buku Erich Skamster yang berjudul Small is Beautiful, umpamanya, merupakan salah satu usaha untuk mencari alternatif penerapan teknologi yang lebih bersifat manusiawi. Dihadapkan dengan masalah moral dalam menghadapi ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak ini, para ilmuwan terbagi ke dalam 2 golongan pendapat. Golongan yang pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah pengetahuan itu dipergunakan untuk tujuan yang baik ataukah dipergunakan untuk tujuan yang buruk. Golongan kedua sebaliknya berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya bahkan pemilihan objek penelitian, maka kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral. Tahap tertinggi dalam kebudayaan moral manusia, ujar Charles Darwin, adalah ketika kita menyadari bahwa kita seyogyanya mengontrol pikiran kita. Golongan pertama ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total seperti pada waktu era Galileo, sedangkan golongan kedua mencoba menyesuaikan kenetralan ilmu secara pragmatis berdasarkan perkembangan ilmu dan masyarakat.
Golongan kedua mendasarkan pendapatnya pada beberapa hal, yakni yang pertama, ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya 2 perang dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan. Yang kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esoterik sehingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang ekses-ekses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Dan yang ketiga, ilmu telah berkembang sedemikian rumat di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik perubahan sosial atau social engineering. Berdasarkan ketiga hal ini, maka golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat dan mengubah hakikat manusia. Masalah moral tak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran, sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih-lebih lagi untuk mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian moral. Sejarah manusia dihiasi dengan semangat para martir yang rela mengorbankan nyawanya dalam mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Peradaban telah menyaksikan Socrates dipaksa meminum racun dan John Hus dibakar, dan sejarah tidak berhenti di sini. Kemanusiaan tak pernah urung dihalangi untuk menemukan kebenaran. Tanpa landasan moral, maka ilmuwan mudah sekali mengelincir dalam melakukan prostitusi intelektual. Penalaran secara rasional yang telah membawa manusia mencapai harkatnya seperti sekarang ini berganti dengan proses rasionalisasi yang bersifat mendustakan kebenaran. Segalanya punya moral, kata Alice dalam petualangannya di negeri ajaib, asalkan kau mampu menemukannya. Adakah yang lebih gemerlap dalam gelap, keberanian yang esensial dan avantur intelektual? 20. Tanggung jawab sosial ilmuwan. Ilmu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Sekiranya hasil karya itu memenuhi syarat-syarat keilmuan, maka dia diterima sebagai bagian dari kumpulan ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat tersebut. Atau dengan perkataan lain, penciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu adalah bersifat sosial. Peranan individu inilah yang menonjol dalam kemajuan ilmu, di mana penemuan seorang seperti Newton atau Edison dapat mengubah wajah peradaban. Kreativitas individu yang didukung oleh sistem komunikasi sosial yang bersifat terbuka menjadi proses pengembangan ilmu yang berjalan sangat efektif. Jelaslah kiranya bahwa seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab yang sosial yang terpikul di bahunya. Bukan saja karena dia adalah seorang warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat, namun yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan tidak berhenti pada penelaahan dan keilmuan secara individual, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Secara historis, fungsi sosial dari kaum ilmuwan telah lama dikenal dan diakui. Raja Charles II dari Inggris mendirikan The Royal Society yang bertindak selaku penawar bagi fanatisme di masyarakat waktu itu. Para ilmuwan pada waktu itu bersuara mengenai toleransi beragama dan pembakaran tukang-tukang sihir. Akhir-akhir ini dikenal nama seperti Andrei Sakharov yang bukan saja mewakili sikap pribadinya, namun pada hakikatnya mencerminkan sikap kelembagaan profesi keilmuan dalam menanggapi masalah-masalah sosial. Untuk membahas ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab seorang ilmuwan, maka hal ini dapat dikembalikan kepada hakikat ilmu itu sendiri. Sikap sosial seorang ilmuwan adalah konsisten dengan proses penelaahan keilmuan yang dilakukan. Sering dikatakan orang bahwa ilmu itu terbebas dari sistem nilai. Ilmu itu sendiri netral dan para ilmuwanlah yang memberi nilai. Dalam hal ini maka masalah apapun, ilmu itu terikat atau bebas dari nilai-nilai tertentu, semua itu tergantung kepada langkah-langkah keilmuan yang bersangkutan dan bukan kepada proses keilmuan secara keseluruhan. Katakanlah umpamanya seorang ilmuwan di bidang hukum bersuara mengenai praktek ketidakadilan di bidang proses hukum dan bersikap lantang agar masalah ini dijadikan objek penyelidikan. Bisakah kita katakan bahwa dia tidak dapat didorong oleh nilai-nilai tertentu yang menyebabkan dia terikat oleh masalah tersebut?
Semua penelaahan ilmiah dimulai dengan menentukan masalah dan demikian juga halnya dengan proses pengambilan keputusan dalam hidup bermasyarakat. Apakah mungkin suatu masalah diselesaikan sekiranya masyarakat itu sendiri tidak sadar akan pentingnya masalah tersebut? Beberapa masalah sedemikian esoterik dan rumit sehingga masyarakat tidak dapat meletakkan dalam proporsi yang sebenarnya. Katakanlah saya umpamanya mengenai keselamatan sistem pembangkit listrik mempergunakan tenaga nuklir. Sukar bagi masyarakat awam untuk menyadari seberapa jauh tindakan pengamanan telah dilakukan. Apakah lokasinya telah tepat ditinjau dari tempat pemukiman yang padat? Bahaya apakah yang mungkin menimpa? Tindakan penyelamatan apakah yang harus dilakukan? Perlukah masyarakat mengetahui tindakan-tindakan penyelamatan ini? Pada masalah seperti di atas, maka peranan ilmuwan menjadi sesuatu yang imperatif. Dialah yang mempunyai latar belakang pengetahuan yang cukup untuk dapat menempatkan masalah tersebut pada proporsi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, dia mempunyai kewajiban sosial yang menyampaikan hal itu kepada masyarakat banyak dalam bahasa yang dapat mereka cerna. Menghadapi masalah yang kurang mengerti, biasanya masyarakat bersifat ekstrim. Pada satu pihak mereka bisu karena ketidaktahuan mereka, sedangkan di pihak lain mereka bersifat radikal dan irasional. Sikap terakhir ini umpamanya dicerminkan dengan keinginan untuk menghancurkan sistem pembangkit tenaga listrik tersebut apapun juga alasan eksistensinya. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan dalam hal ini adalah memberikan perspektif yang benar untung dan ruginya, baik dan buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan. Mungkin pula terjadi masyarakat telah merasa adanya masalah tertentu yang perlu dipecahkan, namun karena satu dan lain hal masalah itu belum muncul di permukaan dan mendapatkan dukungan. Dalam hal seperti ini, maka seorang ilmuwan harus tampil ke depan dan berusaha mempengaruhi opini masyarakat terhadap masalah tersebut. Seorang ilmuwan terpanggil dalam tanggung jawab sosial mengenai hal ini karena dia mempunyai kemampuan untuk bertindak persuasif dan argumentatif berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Pada bidang lain mungkin terjadi bahwa masalah itu baru akan timbul yang disebabkan proses yang sekarang sedang berjalan. Ilmuwan berdasarkan pengetahuannya memiliki kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Umpamanya saja apakah yang akan terjadi dengan ilmu dan teknologi kita di masa depan berdasarkan proses pendidikan keilmuan sekarang. Apakah sistem pendidikan kita memungkinkan negara kita mengejar keterbelakangan di bidang ilmu dan teknologi di masa yang akan datang? Sekiranya tidak, maka apakah yang harus kita lakukan? Kerugian apakah yang akan timbul sekiranya tindakan pencegahan tidak dilakukan? Demikianlah pertanyaan serupa dapat dikemukakan dalam berbagai bidang seperti kependudukan, energi, sumber alam, dan pemukiman. Kemampuan analisis seorang ilmuwan mungkin pula menemukan alternatif dari objek permasalahan yang sedang menjadi pusat perhatian. Bertrand Russell umpamanya mengemukakan sebagai contoh betapa uang yang dipakai untuk persenjataan dapat dipergunakan untuk meningkatkan dan mendistribusikan bahan makanan serta mengurangi ledakan penduduk. Kemampuan analisis seorang ilmuwan dapat dipergunakan untuk mengubah kegiatan non-produktif menjadi kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Singkatnya, dengan kemampuan pengetahuannya, seorang ilmuwan harus dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap masalah-masalah yang seyogyanya mereka sadari. Dalam hal ini berbeda dengan menghadapi masyarakat ilmuwan yang elitis dan esoterik. Dia harus berbicara dengan bahasa yang dapat dicerna oleh orang awam. Dia harus bersikap seperti apa yang disebutkan Norman Denzin selaku seorang salesman. Untuk itu maka dia bukan saja mengendalikan pengetahuannya dan daya analisisnya, namun juga integritas kepribadiannya. Karakteristik lain dari ilmu terletak dalam cara berpikir untuk menemukan kebenaran. Manusia dalam usaha untuk menemukan kebenaran itu ternyata menempuh cara yang bermacam-macam sehingga menimbulkan pameo. Kepala sama berpuluh namun pendapat berlain-lain. Memang kita harus bangga dengan julukan kita selaku manusia Homo sapiens, makhluk yang berpikir.
Segera terbayang di benak kita makhluk yang tercenung dengan tinju di dagu menghadapi berbagai masalah secara rasional. Namun bayangan ini kemudian luntur. Kemanusiaan berhutang budi kepada Sigmund Freud yang menyadarkan kita bahwa manusia itu bukan saja pandai membikin rasional, namun juga cerdas membikin rasionalisasi. Pikiran manusia bukan saja dapat dipergunakan untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran, namun sekaligus juga dapat dipergunakan untuk menemukan dan mempertahankan hal-hal yang tidak benar. Seorang manusia biasa berdalih untuk menutup-nutupi masalahnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dalih yang berbahaya adalah rasionalisasi yang disusun secara sistematis dan meyakinkan. Dalih semacam ini bisa memukau, apalagi bila didukung oleh sarana seperti kekuasaan. Tidak sedikit para ilmuwan yang terbius oleh Hitler yang dengan persepsi Jerman sebagai bangsa Arya dan kaum Yahudi sebagai pengotor ras Arya. Keadaan seperti ini bukan saja berlaku di bidang politik, namun juga di bidang-bidang lain seperti mistik, ekonomi, peraturan lalu lintas, sampai masalah pop ala Sawito dan Erich von Däniken. Bagaimana sikap seorang ilmuwan menghadapi cara berpikir yang keliru ini? Seorang ilmuwan pada hakikatnya adalah manusia yang biasa berpikir dengan teratur dan teliti. Bukan saja jalan pikirannya yang mengalir melalui pola-pola yang teratur, namun juga segenap materi yang terjadi bahan pemikirannya dikaji dengan teliti. Seorang ilmuwan tidak menolak atau menerima suatu secara begitu saja tanpa suatu pemikiran yang cermat. Disinilah kelebihan seorang ilmuwan dibandingkan dengan cara berpikir seorang awam. Seorang awam kadang-kadang mempercayai asumsi yang tidak benar karena secara sepintas lalu memang hal itu kelihatannya masuk akal. Proses rasionalisasi didasarkan kepada jalan pikiran yang keliru. Dan sekian untuk episode kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu aku membangun channel YouTube ini. Dan buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, mungkin aku saranin buat dengerin dulu biar nyambung. Dan nantikan juga untuk episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Yuk membaca buku.